Malam sebelumnya, udara di dalam Grand Mega Casino terasa seperti selimut tebal yang menyelimuti seluruh ruangan. Asap rokok bercampur dengan parfum mahal dan aroma alkohol yang menusuk hidung, menciptakan koktail yang memabukkan sekaligus memuakkan. Gemerlap lampu neon yang menyilaukan mata memantul dari meja-meja judi yang berkilauan, menciptakan ilusi cahaya yang menari-nari di atas lantai marmer yang dingin. Suara mesin slot berdenting dengan irama yang monoton, beriringan dengan bisikan para penjudi yang terengah-engah dan tawa para pemenang yang gembira. Di tengah hiruk-pikuk itu, Jordan melangkah dengan langkah pasti, raut wajahnya tegang seperti tali busur yang siap meluncur. Pria berumur 40-an itu mengenakan setelan mahal yang sudah sedikit kusut, sebuah bukti dari kebiasaan buruknya dalam berjudi. Langkahnya penuh arogan dengan sesekali melempar senyum pada beberapa pengunjung sambil mengamati keseruan yang dimainkan mereka. Pria serakah itu telah mendengar kabar tentang putrinya, Gemma, yang sudah bertunangan dengan Galileo Evan Anderson, pemilik Scorpion King. Saat itu, Jordan sedang berada di Macau karena judi. Jordan tidak bisa melewatkan kesempatan saat tahu Galileo, iblis yang meraup keuntungan dari kesengsaraan orang lain, telah bertunangan dengan putrinya. Ia tidak tahu bagaimana Gemma bisa jatuh cinta pada pria yang penuh tipu daya dan kelicikan itu. Tapi, satu hal yang menguntungkan baginya jika Gemma secara tidak langsung akan menjadi sumber uang untuk pria itu. Dengan langkah penuh percaya diri, Jordan menghampiri bawahan Gale yang berjaga di sana. Ia berhenti tepat di depan dua pria berbadan kekar yang berjaga di depan. Salah satu dari mereka bahkan mencegah langkahnya masuk. "Anda tidak bisa masuk ke sini, Tuan," kata pria itu dengan wajah tanpa ekspresi. Jordan sedikit mendongak, pria berkulit sawo matang itu cukup tinggi darinya. Jordan melihat ada sebuah ruangan yang tersembunyi di balik pintu kayu berukir yang berat. "Aku ingin menemui Tuan Galileo." "Atas dasar keperluan apa Anda ingin menemui Tuan Galileo?" "Katakan padanya jika aku ayah dari wanita yang sudah bertunangan dengannya." Pria berambut ikal menoleh pada si pria berkulit sawo matang yang dijawab dengan anggukan. Pria berambut ikal itu berbalik masuk untuk menyampaikan permintaan Jordan. Tak lama kemudian, ia kembali dan mempersilakan Jordan masuk. Tanpa banyak bicara, Jordan mengambil langkah panjang. Pintu terbuka dengan bunyi gedebuk yang menggema di ruangan yang sunyi. Di balik meja besar yang terbuat dari kayu jati, Gale duduk dengan tenang, wajahnya datar dan dingin seperti batu marmer. Di tangannya, sebuah gelas berisi minuman berwarna merah gelap, menandakan kekuatan dan dominasi yang dimilikinya. Mata Jordan memindai setiap sudut ruangan. Bisa dengan jelas ia melihat semua benda di sana terlihat memiliki harga. "Apa yang membuat ayah mertuaku datang menemuiku di sini?" Jordan tertawa angkuh, menarik kursi di meja seberang, berhadapan dengan Gale. "Aku tak menyangka pria seperti dirimu bisa tertarik pada putriku." Gale mengangkat sebelah alisnya, lalu tersenyum sinis. "Aku punya mata yang jeli dalam menilai berlian." Jordan tertawa, terkesan angkuh. "Kamu bahkan bertunangan dengan Gemma tanpa izin dariku." "Gemma adalah wanita dewasa." Gale menjawab dengan tenang, matanya menyipit tajam. "Dia bebas memilih siapa yang dia cintai." "Benarkah? Pria sepertimu, seorang Galileo menyukai putriku? Ataukah kamu menjadikan pertunangan itu untuk menepis rumor buruk tentangmu?" Jordan menyunggingkan senyum sinis melihat Gale tak lantas menanggapi. "Kamu pria yang suka meraup keuntungan dari kesengsaraan orang lain, Tuan Anderson." Jordan sedikit meninggikan suaranya. "Kamu tidak pantas mendapatkan Gemma." Tatapan Gale beralih dingin. "Jangan melewati batasanmu Tuan Jordan.
Suara tawa Jordan terdengar sumbang, membalas tatapan Gale padanya. Aku menuntut hakku sebagai ayah, Tuan Anderson. Jordan berkata dengan tegas. Aku ingin kamu memberikan setengah dari penghasilan kasino ini padaku sebagai kompensasi atas semua kerugian yang telah aku keluarkan untuk Gemma. Berikan harga yang pantas untuk membawa putriku. Gale menggeram, matanya menatap tajam ke arah Jordan. Beraninya Anda bernegosiasi dengan menuntut hak ayah. Apa aku tidak salah dengar? Jordan lagi-lagi menunjukkan seringai sombong. Yang kukatakan sudah sangat jelas. Aku tidak mengulangi perkataanku. Jordan menjawab dengan berani. Aku akan mendapatkan hakku. Atau kamu tidak akan bisa menikahinya. Gale tertawa pelan, suaranya bergema di ruangan yang tiba-tiba terasa dingin. Anda benar-benar tidak tahu diri, Tuan Jordan, katanya, menuntutku. Sepertinya Anda belum mengenal baik siapa aku. Tatapan Gale menusuk, ada kilatan berbeda dalam matanya. Jangan menguji kesabaranku Tuan Anderson. Atau aku akan membawa Gemma pergi dan menikahkannya dengan pria yang bersedia membayar mahal. Gale tertawa lepas, suaranya dingin dan mengancam. Anda mencari masalah dengan orang yang salah, Tuan Jordan. Aku menahan diriku karena sejak tadi memberimu kesempatan untuk menjaga sikapmu. Tapi sepertinya, pria serakah sepertimu tidak bisa diberi kesempatan terakhir. Jordan meneguk ludah, ia mendadak waspada saat merasakan ada perubahan suasana yang mencekam. Pulanglah. Aku akan membawakan apa yang Anda mau nanti. Gale mengulas senyum, ia melanjutkan. Tapi sebelum itu, aku ingin ayah mertuaku menulis surat permintaan maaf untuk Gemma. Senyum Jordan merekah. Ia mengkhawatirkan hal yang bukan jadi masalah besar. Itu akan kulakukan. Pastikan kamu menepati janjimu. Gale mengeluarkan tas yang kebetulan berisi uang tunai. Aku yakin ini cukup. Gale melempar tas berisi uang itu di hadapan Jordan. Pria itu berbinar kaget melihat jumlah yang banyak. Tentu. Aku tak perlu menghitung karena percaya pada calon menantuku. Senyum Gale terukir misterius, menatap punggung Jordan yang sudah hilang dalam pandangannya. Sayangnya itu malam terakhir Jordan melihat dunia. Belum lama setelah sampai di apartemennya, sang iblis telah menyerukan untuk menghabisi Jordan dengan menyamarkan sebagai bunuh diri dan meninggalkan surat wasiat permintaan maaf karena sudah menyusahkan hidup Gemma. Gemma kini berada di depan makam Jordan. Tidak tampak banyak orang. Hanya beberapa kerabat yang datang. Seorang wanita berambut coklat bergelombang, mendekat padanya dengan tatapan tajam. Wah, apa sekarang kamu menikmati hidup sebagai Nyonya Anderson selama ini? Bahkan tidak pernah menunjukkan diri pasca kecelakaan, nyatanya kamu sudah menjadi nyonya besar pemilik Scorpion King. Dia Jessie, bibimu, bisik Eleanor. Eleanor yang berada di samping Gemma bersama Watson, tampak tidak suka dengan wanita bernama Jessie itu. Dia selalu meremehkannya. Jessie adalah adik perempuan Jordan, bibi Gemma. Maaf, Bi. Pasca kecelakaan, aku tidak mengingat siapa aku dan Gale langsung membawaku ke kediamannya. Jessie tertawa tanpa suara. Kamu menghilang selama setahun, dikejutkan dengan kecelakaan dan kehilangan bayi. Sungguh, kabar itu mengejutkanku. Pantas saja kamu selalu menghindar dan tak pernah menunjukkan diri. Jalang sepertimu memang pantas mendapatkan karma seperti itu. Jaga bicaramu, Bibi. Gale menginterupsi, suaranya terdengar tajam. Jessie mengubah ekspresi wajahnya saat melihat Gale mendekat lalu melingkari tangannya di pinggang Gemma. Aku tidak suka orang mengatakan Gemma wanita jalang. Dia bukan wanita. Seperti itu, Bibi. Gemma mendongak,
melihat sikap dingin Gale yang ditunjukkan secara terang-terangan saja. Jessie melirik ke arah Gemma yang diam. Kamu beruntung bertemu dengan pria seperti Tuan Anderson. Ayahmu pernah berniat menjualmu pada pria hidung belang. Gale membanting tas berisi uang di atas tanah lalu memberikan selembar cek. Totalnya ada 1 miliar. Anggap saja biaya kompensasi dariku karena Gemma pernah menjadi bagian dari keluarga kalian. Sampai di sini hubungan itu. Gale melirik ke arah makam Jordan lalu memegang tangan Gemma membawanya pergi. Watson dan Eleanor tampak tercengang melihat tas berisi uang di hadapan mereka. Masih tidak habis pikir karena Gale memberikan uang sebanyak 1 miliar pada Jessie secara cuma-cuma. Kenapa kamu memberikan uang sebanyak itu? Tanya Gemma, mengikuti langkah Gale menuju mobil. Anggap untuk biaya yang kamu minta karena kesepakatan kita sudah tidak lagi berlaku. Mulai 2 hari ke depan kamu akan jadi istriku dan kontrak itu otomatis batal. Gemma sontak menyentak tangan Gale setelah mereka sudah sampai di mobil. Apa maksudmu? Tanya Gemma tidak terima. Aku menikahi Brianna dalam diri Gemma, sudah pasti kontrak tidak lagi berlaku karena Finn adalah putraku dengan Gemma Brianna. Gemma hendak membantah, Gale sudah menyela dengan membuka pintu mobil untuknya. Aku tidak pernah menerima penolakan. Gemma menggeram, tatapan tajam Gale membuatnya tak punya pilihan naik ke dalam mobil. Gale masuk lewat pintu kemudi, melihat Gemma belum memakai sabuk pengaman, membuat lelaki itu mendekat lalu memakaikan untuknya. Dengan menjadi istriku, kamu punya kekuasaan untuk mengendalikan semuanya termasuk membalas dendam seperti tujuanmu. Gemma terdiam, menoleh ke arah Gale yang mulai mengemudikan mobilnya meninggalkan tempat itu. Apa itu termasuk dengan membunuhmu? Senyum Gale tersungging. Aku siap menerimanya, setelah memenuhi 6 ronde dalam semalam. Tidak akan ada 6 ronde. Tegas Gemma. Suara tawa Gale mengudara, membuat Gemma makin kesal dibuatnya. Dasar vampir mesum. Gemma menahan langkah saat berpapasan dengan Marlon ketika dia memasuki kediaman Gale. Matanya menusuk seperti laser saat melihat lelaki itu melempar senyum canggung padanya. Marlon merasakan tatapan tajam Gemma menembus ke dalam dirinya. Aku turut berduka cita atas kematian ayahmu, kata Marlon penuh empati. Terima kasih. Marlon hendak pergi, langkahnya tertahan saat Gemma menghadangnya dengan tatapan tanpa ekspresi. Apa kamu melupakan sesuatu? Dengan wajah tanpa dosa, Marlon menanggapi, apa yang aku lupakan? Gemma menyunggingkan senyum, melipat kedua lengannya di depan dada. Wah, luar biasa sekali kamu pura-pura lupa setelah membuatku hampir kecolongan karena dirimu. Marlon melotot ringan. Kecolongan soal apa? Masih mau menampik lagi? Kamu berutang maaf padaku karena minuman semalam. Gemma hampir saja memekik kesal, dia menahan diri. Tidak ingin membuang tenaganya karena hari ini dia merasa sangat lelah. Ah, soal itu aku minta maaf. Gelak tawa sumbang Gemma mengudara, merasa Marlon seolah tidak sungguh-sungguh mengatakan itu. Aku tidak bermaksud membuatmu meminumnya. Lagi pula, kamu sendiri yang mengambil minuman itu tanpa bertanya dan langsung meneguk. Aku tidak sempat mencegah. Untuk itu aku meminta maaf. Gemma membuang napas kasar. Berkat dirimu, hariku hampir saja berakhir menyedihkan. Gemma beranjak pergi setelah mengatakan itu. Dia butuh berendam di air dingin untuk merelaksasi pikirannya. Gale yang baru saja menyusul masuk, mendapati Marlon masih terpaku di tempatnya. Aku dimarahi habis-habisan, keluhnya. Gale tertawa pelan, baginya bukan hal besar.
Lain kali kamu tidak bisa menaruh minuman itu sembarangan. Bukan salahku, Gemma meneguknya. Aku menyiapkan itu untuk Flora. Gale memilih pergi, menanggapi buaya pemilih seperti Marlon hanya membuang waktunya. Gemma mengunci pintu kamarnya, tak lupa dia melempar pakaiannya ke arah kamera pengawas yang terpasang agar Gale tidak mengawasinya sesuka hati. Sungguh hari yang melelahkan. Gemma membaringkan badannya di atas kasur, menatap langit-langit kamarnya dalam diam. Tujuanku masih panjang. Gale juga sudah tahu siapa aku. Satu hal yang masih menggangguku soal mendekati Lucas dan waspada dengan Justin. Ia terlalu peka dan hampir saja membuatku tersudut. Matanya masih menatap lurus ke atas, terbenam dengan kekhawatiran. Getaran ponsel di samping memecah keheningan. Gemma menoleh, meraih dengan perlahan melihat notifikasi masuk. Justin, aku turut berduka cita atas meninggalnya ayahmu. Gemma melebarkan matanya. Apa kabar itu sudah sampai padanya? Bukan hanya Justin, rekan kerja satu divisi dengannya juga mengirimkan chat yang sama mengucapkan bela sungkawa. Gemma hanya membacanya, tak berniat membalas. Berniat meletakkan ponsel, matanya terpaku pada satu chat masuk dari nomor tanpa nama. Unknown, kamu tidak ingin tahu penyebab ayahmu meninggal. Gemma mengernyitkan alis, tiba-tiba saja rasa penasaran mendorongnya untuk menanggapi chat dari orang itu. Gemma, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan nomorku? Tak butuh waktu lama, Gemma bisa melihat orang itu sedang mengetik sesuatu. Unknown, itu tidak penting. Aku hanya ingin mengatakan, berhati-hatilah dengan Galileo. Ia tidak seperti yang kamu lihat. Alasan ayahmu meninggal berkaitan dengannya. Gemma tergerak bangun, mengganti posisi duduknya di tepi ranjang. Hubungan dengan Gale. Apa mungkin Gale? Gemma menggeleng, dia tidak bisa berspekulasi seperti itu meski dia tahu Gale memang sang iblis berdarah dingin. Pria itu tidak akan melakukan sesuatu yang mengancam atau mengusiknya. Aku membenci mengatakan itu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan fakta yang ada. Gemma tak lagi melihat chat selanjutnya. Dia memilih tak membalas, meletakkan ponselnya di meja. Langkahnya perlahan bergerak menuju kamar mandi. Dia butuh berendam saat ini. Gale baru saja membaca chat masuk yang Gemma terima. Wanita itu tidak tahu, jika semua chat masuk di ponsel Gemma, telah terenkripsi di ponselnya secara otomatis. Jadi ada tikus yang mencoba bermain denganku. Senyum Gale merekah misterius, di sampingnya ada Dante yang selalu menjadi garda depannya melumpuhkan musuh dengan cara tak terduga. Sejak tadi lelaki itu sibuk berselancar dengan komputernya untuk mengawasi jalannya pergerakan bisnis mereka dengan melihat perkembangan Rubik yang tersebar di pasar gelap. Peningkatan permintaan kita untuk Rubik meningkat pesat, Gale, ujarnya, mata Dante masih fokus sambil jarinya sibuk di atas keyboard. Baguslah. Lakukan satu hal lain untukku. Dante menoleh, melihat Gale. Menunjukkan nomor ponsel orang tanpa nama itu. Dengan gerakan lincah, Dante mulai menelusuri, mencari jejak IP dari pemilik nomor itu. Kening Dante berkerut dalam, seolah hal itu mudah baginya kali ini membuatnya tertantang saat nomor IP yang ditemukan menunjukkan titik dengan lokasi berbeda-beda seakan pelakunya sengaja membuat pengalihan. Sepertinya ia orang yang cukup sepadan denganku, Gale. Alamat aslinya tidak terdeteksi. Ia memakai jaringan luar negeri untuk menyamarkan jejaknya. Gale ikut menoleh ke layar monitor, melihat susunan huruf berkedip-kedip bercampur variasi angka yang jadi satu dalam satu enkripsi data yang sulit dijelaskan. Ia cukup lihai, Gale. Tapi, mari kita lihat, apakah kali ini bisa mengelabuiku atau tidak.
Tanpa menunggu lama, Dante akhirnya menemukan satu titik yang tidak bergerak dari posisinya. "Kena kamu!" Dante berseru antusias. Gale membulatkan matanya, posisi itu ada di apartemen Brianna. Dante menoleh, terkejut. "Apa kamu berpikiran yang sama denganku?" Tangan Gale terkepal, ia tidak bisa mengambil kesimpulan secepat itu. Bisa saja, ada orang lain yang senang beradu domba untuk situasi ini. "Jadi, kamu berpikir bukan pria itu?" Gale terdiam, matanya berpendar memikirkan sesuatu yang belum mencapai kesimpulan. Minta Cedric mengawasi Gemma lebih dekat. "Aku ingin pastikan satu hal." Dante mengangguk, menatap posisi dari alamat IP yang masih berkedip-kedip. Gale sudah berdiri dari duduknya, lelaki itu beranjak keluar balkon, ingin merokok sebentar, sebagai kebiasaannya mengalihkan pikiran. Sementara Gemma, baru saja menyudahi ritual mandinya. Kakinya melangkah ke arah ranjang, meraih ponsel memastikan apa ada chat masuk dari nomor tanpa nama itu lagi. Gemma terkejut, melihat satu chat baru saja masuk di ponselnya. Kali ini dari nomor berbeda yang tak pernah Gemma sangka. "Anon, ini Lukas. Bisakah kita bertemu? Mengapa pria licik itu mau bertemu denganku? Aku sudah payah berpikir bagaimana mendekatinya, ternyata pria itu sendiri yang membuka jalan baginya." "Gemma, baiklah. Kita bisa bertemu besok di kantor saja." "Anon, oke. Saat jam makan siang." Senyum Gemma mengembang, dia punya kesempatan. Dengan begini, dia akan mudah menemukan celah untuk menjatuhkan Lucy. "Aku harus mulai menyusun strategi." Lukas bukan pria bodoh yang tidak paham situasi. Terlebih, ia menjaga rapat soal hubungannya dengan Lucy yang tak banyak diketahui orang lain. Pria itu terlalu teliti dan cermat. "Aku tidak boleh sampai gagal." Gemma sudah bersiap untuk berangkat kerja, langkahnya tertahan ketika berjalan menuju pintu utama. Gale sudah menahan langkahnya. "Kamu kenapa tidak sarapan?" tanyanya dengan nada datar. "Aku sudah terlambat dan ada rapat pagi ini. Aku akan memakan roti dan mampir beli kopi saat perjalanan." Gale kembali menangkap lengan Gemma saat dia sudah berjalan membuat Gemma menoleh. "Kamu melupakan sesuatu." Kedua alis Gemma bertaut, dia merasa tidak ada barangnya yang ketinggalan. "Aku tidak ada yang tertinggal, semuanya sudah diperiksa." Satu kecupan ringan baru saja mendarat di bibir Gemma, dia tersentak melihat senyum manis Gale terukir untuk kesekian kalinya. "Ada apa ini?" Biasanya kalau si pria mesum ini tersenyum seperti itu akan terjadi sesuatu. "Makan siang nanti aku jemput. Kita makan bersama." Gemma mendelik, melihat Gale sudah berbalik pergi. "Aku tidak bisa." Gemma berseru. Sudut bibir Gale terangkat naik, ia sudah menduga reaksi Gemma. Wanita itu selalu spontan. "Aku ada janji akan berbincang dengan Lukas." Gemma menurunkan nadanya saat menyebut nama Lukas.